Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fikri Hasani. Nah, saya kali ini akan mengantarkan kepada teman-teman semua sebuah materi untuk bahasa pemrograman dengan nama Python. Nah, mungkin teman-teman sudah sering nih mendengar bahasa pemrograman Python ya, untuk kecerdasan buatan, untuk aplikasi, kemudian untuk mungkin alat-alat perkakas keras. Nah, sekarang dengan materi kita saya harapkan teman-teman bisa mengetahui secara mendasar, bagaimana caranya melakukan coding dengan Python. Nah, untuk kali ini, materi-materi yang akan diajarkan adalah pertama, pengenalan dari Python, kemudian sejarah Python, kemudian sintaks kode dari Python, dan contoh kode dari bahasa Python. Ya, pengenalan dari bahasa Python itu sendiri. Jadi Python merupakan bahasa high level, interpreted, dan general purpose. Jadi bisa digunakan untuk kasus apapun. Desain filosofi dari Python itu sendiri adalah code readability. Jadi seorang programmer ataupun siapapun yang melihat bahasa Python ini bisa memahami dengan cepat. Kemudian Python itu dynamically typed. Jadi dia tidak perlu didefinisikan tipe dari variabelnya. Dan garbage collected, di mana sebuah variabel atau fungsi yang ada di Python secara otomatis akan dibebaskan dari memori RAM. Kemudian Python itu sendiri juga bisa digunakan untuk beberapa paradigma pemrograman, seperti structured, object-oriented, dan functional programming. Nah, gimana kita ingin menggunakan Python? Mungkin Python itu sendiri sudah terinstall nih di sistem operasi teman-teman sendiri. Contohnya adalah di Linux atau macOS, di mana sudah secara bawaan memiliki Python. Kemudian, untuk sistem operasi yang lain, seperti Windows, nah di situ kita bisa install dari website officialnya atau menggunakan Anaconda Package Manager. Kemudian juga, gimana kalau ternyata teman-teman punya limitasi nih untuk komputernya? Nah, kalau untuk itu teman-teman bisa menggunakan Cloud Tools. Jadi kita pakai website. Jadi hanya perlu menggunakan browser ya. Dan biasanya untuk ini sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja di artificial intelligence. Contohnya adalah Google Colab Notebook. Ini bisa langsung digunakan di Google Drive atau Kaggle Notebook. Nah, teman-teman, ini merupakan desain filosofi dari bahasa Python dari seorang penemunya. Jadi intinya adalah beautiful is better than ugly. Kemudian simple is better than complex. Sebenarnya itu yang paling inti. Jadi kode yang dibuat oleh bahasa Python itu intinya harus bagus dan simple. Intinya seperti itu. Nah, itu yang menjadi nilai jual dari Python dan membuat banyak sekali pengguna-pengguna, kemudian developer itu mulai menggunakan Python ini dibanding bahasa lain. Nah, slide berikutnya adalah tentang perbedaan gimana kalau dengan bahasa yang lebih kompleks seperti Java. Di sini adalah gimana kalau kita membaca sebuah file. Jadi kita membuka file, kemudian kita tampilkan isi file tersebut, kemudian kita close. Nah, di Java kita perlu 18 baris kode. Di Python kita hanya perlu 4. Sangat jelas dan mudah, bukan? Nah, kemudian di sini kita ada indentasi. Jadi, kalau di bahasa pemrograman itu biasanya kita menggunakan kurung kurawal untuk mengetahui blok kode yang ada di dalam. Nah, kalau di Python tidak perlu. Yang penting adalah kita kasih tab atau indentasi. Kemudian kalau kasih komentar gimana? Jadi kalau di Python kita semuanya menggunakan pagar, ya. Contohnya adalah this is a comment. Di sini dia adalah sebuah komentar di mana baris ini tidak dijalankan dan yang dijalankan adalah print hello world-nya. Kemudian untuk typing, seperti sudah dijelaskan, jadi kita tidak perlu mendefinisikan tipenya. Ya, jadi sebuah variabel itu bisa memiliki tipe data apapun. Contoh, X sama dengan 5, ya, dia adalah angka, kemudian kita ganti nih X-nya jadi sebuah kalimat. Jadi X sama dengan hello world. Nah, kedua sintaks tersebut tidak akan error. Jadi akan berjalan, teman-teman ya. Nah, hanya saja tetap dari Python itu sendiri akan menjaga ketika kita menggunakan operasi tertentu untuk variabel-variabel tadi. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh codingan Python.
seperti ini. Kemudian ini untuk menampilkan hasil. Kemudian ini untuk menghitung dan pengulangan. Dan kode seperti ini. Dan juga seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk materi pertama. Dan berikut adalah referensi yang bisa teman-teman lihat. Oke, berikut adalah materi tentang pengenalan Python. Semoga teman-teman bisa memahami apa sih perbedaan fundamental antara Python dan bahasa pemrograman yang lain. Semoga juga jelas dan sampai jumpa di materi berikutnya.